Perkenalkan, nama saya Muhammad Erwin, Stambuk 083 2018 0179. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian agribisnis dengan judul Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Masa Pandemi COVID-19 terhadap produktivitas usaha tani di Kecamatan Santrobone, Kabupaten Takalar. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pupuk merupakan sarana produksi dalam sektor pertanian yang mempunyai peranan penting untuk meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian, sehingga pupuk mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka mensukseskan program swasembada pangan beras, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan petani itu sendiri. Kasus kelangkaan pupuk, terutama jenis urea, merupakan fenomena yang terjadi secara berulang-ulang hampir setiap tahun. Fenomena ini ditandai oleh melonjaknya harga pupuk di tingkat petani, jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Menurut Bustamin Arifin 2014, bahwa masalahnya kelangkaan pupuk berkaitan dengan faktor disparisasi harga eceran tertinggi dan harga di lapangan, ketidaktepatan subsidi, dan persoalan internal dalam industri pupuk seperti efisiensi penentuan harga produk, penjualan, dan budaya perusahaan perlu diperhatikan. Kelangkaan pupuk di beberapa daerah sentra produksi padi di Indonesia dapat berimplikasi terhadap ketahanan pangan nasional. Kelangkaan pupuk yang terjadi saat ini tidak jauh berbeda di tahun 90-an, sesaat setelah pencabutan subsidi pupuk. Pupuk menghilang dari pasaran dan dari sentra-sentra produksi padi karena pola distribusi yang buruk. Terjadi semacam oligopoli, sistem pemasaran dan skema ekspor tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh sistem kelembagaan. Kebijakan penyediaan pupuk dengan harga murah, mulai pemberian subsidi yang terus meningkat setiap tahun, harga mulai pemberian subsidi yang terus meningkat setiap tahun, menyebabkan semakin tidak efisiensinya penggunaan pupuk urea oleh petani dan meningkatkan ketidaktepatan sasaran subsidi pupuk yang seharusnya dinikmati oleh petani kecil tapi dinikmati pula oleh pihak lain. Pupuk telah senantiasa berada di lini depan dalam usaha untuk meningkatkan produksi pangan dunia dan mungkin lebih daripada jenis input yang lain. Secara luas bertanggung jawab bagi keberhasilan yang telah dicapai hanya tanah-tanah yang subur yang merupakan tanah produktif. Apabila hara tanaman rendah, produktivitas tanah dan hasil tanaman rendah. Jadi dengan memasuk hara tanaman yang esensial bagi produksi tanaman yang tinggi, pupuk telah menjadi vital untuk produksi tanaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: yang pertama, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Santrobone. Yang kedua, bagaimana perilaku petani dalam berusaha tani dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi. Dan yang ketiga, bagaimana produktivitas usaha petani dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi khususnya pada tanaman padi di Kecamatan Santrobone. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Santrobone. Yang kedua, untuk mengetahui perilaku petani dalam berusaha tani dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui produktivitas usaha petani dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi khususnya pada tanaman padi di Kecamatan Santrobone. Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan bagi peneliti dapat menambah
bersubsidi. Bagi petani, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai subsidi pupuk yang mempengaruhi kinerja industri pupuk ketika adanya pemberian subsidi dan ketika subsidi pupuk itu telah dicabut oleh pemerintah. Dan bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk meninjau ulang kebijakan pupuk bersubsidi yang telah diberikan kepada produsen pupuk sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Landasan teori pengertian pupuk bersubsidi. Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran atau output. Menurut Suparmoko, subsidi atau transfer adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka apabila menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan real, atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu subsidi dalam bentuk uang cash transfer dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi in natura in-kind subsidi. Dalam konstruksi kebijakan subsidi pupuk tahun 2016 menyatakan bahwa salah satu faktor produksi penting dalam peningkatan kapasitas produksi pangan utama seperti padi adalah pupuk. Penggunaan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman akan mampu meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional. Ada dua aspek untuk melihat pentingnya subsidi pupuk bagi petani, yaitu yang pertama, kecenderungan peningkatan harga pupuk dunia, dan yang kedua, kecenderungan penurunan laba usaha tani. Abraham Maslow dalam Danim berpendapat bahwa ada kebutuhan internal yang sangat mempengaruhi kebutuhan manusia dalam bekerja. Maslow berpendapat bahwa kebutuhan itu tersusun sebagai hierarki yang terdiri atas 5 tingkatan kebutuhan. Teori ini lebih dikenal dengan sebutan teori hierarki kebutuhan menurut Maslow. Kebutuhan manusia menurut Maslow terdiri dari 5 tingkatan, di mana sifatnya berjenjang. Jika kebutuhan pertama telah terpenuhi, orang yang berusaha mencapai pemenuhan kebutuhan yang kedua, dan seterusnya. Pemberian subsidi kepada petani merupakan salah satu kebijakan utama pembangunan pertanian yang telah lama dilaksanakan pemerintah dalam cakupan dan besaran yang berubah dari waktu ke waktu. Fakta empiris memang telah membuktikan bahwa kebijakan subsidi dan dukungan harga bagi petani belum terlaksana dengan lancar dan efektif. Barangkali akar penyebabnya ialah karena masing-masing instrumen kebijakan dirancang satu sama lainnya. Kesesuaian rencana bangun dan pelaksanaan setiap jenis subsidi dan dukungan harga serta keterpaduan relasi antar instrumen kebijakan adalah syarat mutlak agar kebijakan tersebut efektif dari segi output maupun dari segi biaya. Teori Maslow yang termasuk dalam teori kepuasan yang mengungkapkan bahwa kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan spiritual. Kebutuhan diartikan sebagai kekuatan atau energi yang menghasilkan dorongan bagi individu untuk melakukan kegiatan agar dapat memenuhi keinginannya. Kebutuhan sifatnya bertingkat yang secara berurutan dan berbeda kekuatan dalam motivasi suatu kegiatan. Secara umum, produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik
barang-barang atau jasa dengan masuknya yang sebenarnya. Misalnya, produktivitas adalah ukuran efisien produksi, suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masuk atau output ataupun input. Masukan sering dibatasi dengan masukan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk, dan nilai. Tingkat produktivitas yang dicapai merupakan indikator terhadap efisiensi dan terhadap kemajuan ekonomi, baik untuk ukuran suatu bangsa maupun untuk ukuran suatu industri atau pendidikan. Masalah peningkatan produksi merupakan tujuan dan perhatian utama dari setiap organisasi, baik organisasi sosial maupun lembaga pendidikan. Karena itu, salah satu usaha yang konkret dan terarah serta terpadu yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan agar mampu mengemban tugas atau pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Peraturan Menteri Pertanian tentang pupuk bersubsidi. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87 Garing Permentan Garing SE 130 Garing 12 Garing 2016, pengertian pupuk urea bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditata niagakan dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan di penyalur resmi Lini 4. Lini 4 adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan atau desa yang ditunjukkan atau ditetapkan oleh distributor. Pupuk bersubsidi meliputi jenis-jenis pupuk urea, ZA, MPK, dan organik diperuntukkan bagi sektor pertanian atau sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan atau udang. Sasaran pupuk bersubsidi adalah petani, pekebun, dan peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali pembudidaya ikan atau udang paling luas 1 hektar. Pupuk bersubsidi tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, atau perusahaan perikanan budidaya. Petani adalah perorangan warga Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri. Pupuk urea bersubsidi. Urea termasuk pupuk anorganik yang mengandung unsur hara tunggal, yaitu nitrogen. Urea adalah suatu senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen dengan rumus kimia NH2CONH2 dan memiliki tekstur kasar berbentuk kristal berwarna putih. Ini memiliki kandungan nitrogen yang sangat diperlukan oleh tanaman karena pupuk urea ini berperan membantu metabolisme tanaman. Ini sangat penting pada saat tanaman berada dalam masa pertumbuhan. Menurut Setijao P, manfaat pupuk urea adalah sebagai berikut. Yang pertama, pupuk urea membantu tanaman menjadi terlihat lebih besar, lebih subur, di mana perbedaan yang mencolok pada penggunaan pupuk urea ini adalah daunnya yang menjadi lebih lebat dan lendir. Yang kedua, daun yang lendir disebabkan oleh kandungan nitrogen yang membuat tanaman lebih banyak memproduksi klorofil. Klorofil inilah yang membantu tanaman melakukan fotosintesis secara maksimal. Yang ketiga, pupuk urea akan membuat tanaman lebih cepat dalam pertumbuhan serta perkembangan tanaman. Tanaman akan lebih tinggi dan mempercepat anakan pada tanaman tunas. Dan yang keempat, pupuk urea bisa menambah kandungan protein di dalam tanaman. Sedangkan fungsi dari pupuk urea yaitu yang pertama, membuat daun lebih rimbun, segar, dan hijau. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan tinggi tanaman. Yang ketiga, memperbanyak jumlah anakan. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan serabut akar. Yang kelima, mempercepat pertumbuhan panjang akar. Yang keenam, meningkatkan pertumbuhan lilit
pelipatan. Yang ketujuh, meningkatkan pertumbuhan tunas baru. Yang kedelapan, memacu adaptasi pertumbuhan tanaman pada kondisi aklimatisasi. Yang kesembilan, mempercepat sintesis protein dalam tanaman. Yang kesepuluh, meningkatkan laju fotosintesis. Dan yang ke-11, memperbaiki sifat kimia tanah yang terkait dengan ketersediaan nitrogen dalam menunjang pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, judul penulis, kebijakan subsidi pupuk ditinjau kembali. Metode penelitian, alat analisis yang digunakan adalah analisis linear regresi linear berganda. Yang kedua, pengaruh dosis pupuk NPK dan kompos terhadap pertumbuhan bibit tanaman. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan pola faktorial yang terdiri atas dua faktor, yaitu faktor konsentrasi pupuk NPK dan faktor media tanam yang terdiri dari 3 taraf. Dan 3, pengaruh subsidi harga pupuk terhadap pendapatan petani. Analisis sistem neraca sosial ekonomi. Menggunakan analisis sistem neraca sosial ekonomi untuk menganalisis apakah kebijakan subsidi pupuk dalam jangka panjang dapat mendorong kontinuitas peningkatan produksi dan dampaknya. Selanjutnya, kerangka pikir. Ketersediaan pasokan saluran produksi pupuk digabungkan lini 4 termasuk pupuk urea bersubsidi ke petani harus memenuhi secara 6 tepat, yaitu waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu, dan tepat harga, sehingga dapat menerapkan paket usaha tani dan menumpukan berimbang sesuai rekomendasi dan juga meningkatkan produksi padi sawah sekaligus pendapatan petani padi sawah. Sebaliknya, terjadinya kelangkaan pupuk urea bersubsidi akan mempengaruhi sikap petani dan akan berdampak signifikan terhadap penurunan produksi padi sawah sekaligus pendapatan petani. Dalam penelitian ini, alat analisis digunakan untuk mengukur sikap petani terhadap kelangkaan pupuk bersubsidi adalah model sikap multivariabel Fishbane. Untuk mengukur tingkat kepuasan petani secara menyeluruh terhadap varietas unggul, digunakan Customer Stratification Index yang akan mengukur tingkat kepuasan dengan mengukur tingkat kepentingan dan kinerja. Selanjutnya, hipotesis yang pertama, terjadi kelangkaan pupuk urea bersubsidi di Kecamatan Sandromone, Kabupaten Takalar, sehingga petani bersikap untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Yang kedua, tingkat motivasi petani dalam penggunaan pupuk bersubsidi dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi adalah tinggi. Dan yang ketiga, terdapat perbedaan produktivitas dalam berusaha tani sebelum dan sesudah dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, definisi operasional dan pengukuran. Untuk memudahkan dan menyamakan persepsi dalam pengukuran variabel pada penelitian ini, maka secara operasional akan didefinisikan variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu yang pertama, sikap gapoktan adalah sikap petani sebagai anggota kelompok yang tergabung dalam gapoktan yang dalam hal ini adalah petani yang terkena dampak kelangkaan pupuk urea bersubsidi yang terjadi. Yang kedua, luas lahan adalah luas area lahan usaha tani yang ditanami padi sawah yang diukur dalam satuan hektar. Yang ketiga, pengalaman berusaha tani adalah jumlah tahun yang digunakan untuk pengelolaan suatu usaha tani yang dilakukan oleh petani diukur dalam jumlah tahun. Yang keempat, pendapatan usaha tani adalah selisih antara penerimaan dengan total biaya produksi, biaya tetap dan biaya tidak tetap diukur dalam satuan rupiah. Yang kelima, produksi. Usaha tani adalah output atau keluaran dari petani, output atau keluaran dalam proses produksi yang diukur dalam setahun satuan. Yang keenam, harga urea adalah harga pembelian pupuk urea dari petani yang terjadi pada saat kelangkaan pupuk urea di wilayah penelitian diukur dalam satuan rupiah. Yang ketujuh, penerimaan adalah jumlah uang yang diterima oleh petani dari penjualan output usaha tani sebelum dikurangi biaya usaha tani diukur dalam satuan rupiah. Yang kedelapan, biaya total atau modal adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan
petani dalam proses produksi yang meliputi biaya tetap dan biaya variabel diukur dalam satuan rupiah per hektar. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sondrobone, Kabupaten Takalar. Sebagai lokasi penelitian ditentukan secara sengaja atau purposif atas dasar bahwa seluruh petani di Kecamatan Sondrobone mengalami kelangkaan pupuk urea bersubsidi, apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Penelitian direncanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2021. Metode penelitian data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diambil dari petani yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik kuesioner atau daftar pertanyaan, interview atau wawancara langsung dengan produsen, dan observasi atau pengamatan pada area penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari dinas atau instansi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, populasi, sampel, dan target sampling. Dalam penelitian ini yang dimaksud populasi adalah seluruh kelompok tani sebanyak 16 kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Jaya Makmur dengan luas areal sawah 407 hektar dan anggota Gapoktan seluruhnya berjumlah 419 orang. Jadi jumlah populasi adalah 419 orang. Besarnya sampel ditentukan dengan pendugaan populasi yang digunakan rumus yang dikemukakan oleh Yamane. Teknik sampling adalah dalam penelitian ini adalah sampling probabilitas acak sederhana tanpa pengembalian dengan menggunakan tabel angka random. Selanjutnya, metode analisis data dan pengujian hipotesis. Metode analisis data dan informasi yang didapat diolah dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan secara analisis deskriptif untuk mengetahui karakteristik petani dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan petani. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan alat multivariabel Fishbane untuk mengukur sikap petani selaku konsumen. Terdapat 23 variabel produk dan customer certification index digunakan untuk mengukur kepuasan petani selaku konsumen. Selanjutnya, customer certification index. Customer Satisfaction Index atau indeks kepuasan konsumen merupakan metode yang menggunakan indeks untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen secara menyeluruh terhadap kinerja variabel-variabel pupuk bersubsidi. Hal ini dilakukan dengan mengukur tingkat kepentingan dan pelaksanaan dari variabel varietas unggul yang ditentukan. Baik, itulah pemaparan penjelasan mengenai proposal metode penelitian agribisnis dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.